tombol subscribe. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Rizka di Ais Homeschooling. Oke, sebelumnya saya sempat menjelaskan tentang tips-tips mendidik anak, terus mengajarkan anak sopan santun, dan mengajarkan gimana nih caranya anak bisa percaya diri tampil di depan umum. Kali ini saya akan melanjutkan tips-tips sebelumnya, yaitu yang berhubungan tentang anak. Tapi saya selalu mengingatkan kepada ayah dan bunda agar jangan sampai skip video ini, karena jika kalian skip video ini, kalian akan ketinggalan informasi-informasi penting yang ada di dalamnya. Materi yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang 4 tipe tangan dominan anak yang harus diketahui. Anak-anak tumbuh dengan kemampuan menggunakan tangan dalam segala aktivitas. Biasanya nih ya, mereka memiliki preferensi penggunaan tangan yang lebih dominan, seperti lebih dominan tangan kanan atau lebih dominan tangan kiri. Preferensi dalam menggunakan tangan untuk melakukan kegiatan baik yang melibatkan motorik halus atau kasar disebut dengan tangan dominan anak. Perlu Bunda ketahui ya bahwa menurut Very Verley, tangan dominan anak bukanlah sesuatu yang harus dipilih-pilih. Maksudnya nih ya, anak atau orang tua bukan memilih secara sadar ingin tangan mana yang lebih dominan. Rupanya nih ya, ada campur tangan, genetika, dan peran otak manusia dalam penentuan tangan dominan anak. Situs Veran menyebutkan bahwa Dr. Walter Frank, seorang ahli genetika, menemukan bahwa mereka nih ya, yang tangan dominannya kiri, memiliki gen yang berbeda dan dipengaruhi dari sisi laki-laki. Artinya kromosom Y lah nih ya yang sangat berperan. Untuk itulah sebaiknya nih ya orang tua ataupun ayah dan bunda perlu berhati-hati jika tidak cocok dengan tangan dominan anak yang sesungguhnya. Misalnya nih ya, jika rupanya tangan dominan anak adalah kiri, lalu si bunda ini memaksa anak untuk berlatih dan mengubah preferensinya dengan tangan dominan kanan, maka anak akan mengalami banyak kesulitan saat melakukan aktivitasnya. Sebaiknya nih ya, bunda dan ayah juga mengoptimalkan kemampuan tangan dominan anak daripada mengubahnya. Namun, segala hal di dunia kebanyakan diatur dan dirancang untuk mereka yang memiliki tangan dominan kanan. Bunda dan ayah memang tidak bisa memaksa anak untuk selalu mengubah tangan dominannya, tetapi bisa melatih anak untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang mengkhususkan penggunaan tangan kanan. Sedangkan ya, kegiatan fasilitas umum dan peralatan yang tidak dirancang untuk tangan dominan kanan bisa saja nih ya dilakukan seperti biasa dengan tangan dominan kirinya. Lalu kapan nih kemampuan penggunaan tangan dominan anak ini muncul? Oke. Beberapa anak memperlihatkan tangan dominannya di usia yang cukup dini. Tetapi nih ya, sisanya akan tampak di usia 2 hingga 6 tahun. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, anak akan menggunakan kedua tangannya dalam beraktivitas. Hal ini nih tentu baik untuk melatih motorik pada kedua tangannya. Biasanya nih ya, tangan dominan anak mulai tampak pada usia menjelang 1 tahun. Preferensi ini akan mulai stabil pada usia 2 tahun. Ada beberapa nih ya yang masih menggunakan keduanya dan baru menunjukkan preferensinya di usia 4 tahun. Tipe tangan dominan anak, tahu kan ya bunda bahwa ternyata anak dominan tidak hanya terbagi, tipe anak tidak hanya terbagi dalam 2 saja, kanan dan kiri. Ternyata ada 4 tipe
tangan dominan anak sebagai berikut. Yang pertama adalah tangan dominan kanan. Anak yang lebih dominan menggunakan tangan kanan disebut dengan right-handed atau right-hand. Mereka memiliki tangan dominan kanan dan lebih mudah beraktivitas karena peralatan sehari-hari rata-rata diperuntukkan bagi mereka yang dominan dengan tangan kanan. Contohnya nih ya, paling mudah adalah buku tulis. Buku tulis lebih aplikatif digunakan bagi anak-anak yang dominan tangan kanan. Karena umumnya nih ya, alfabet itu ditulis dari kiri ke kanan. Sedangkan nih ya, ini tentu akan sulit bagi anak-anak yang memiliki tangan dominan kiri untuk menulis dari kiri ke kanan. Gunting dan pembuka kaleng juga diciptakan untuk mereka yang memiliki dominan tangan kanan. Yang kedua adalah tangan dominan kiri. Tangan dominan kiri anak ditunjukkan jika anak lebih nyaman dan lebih sering melakukan kegiatan sehari-hari menggunakan tangan kiri. Sayangnya nih ya, memang kebanyakan hal di dunia sulit digunakan bagi mereka dengan tangan dominan kiri. Jika memang ada, jumlahnya tidak sebanyak seperti untuk mereka dengan tangan dominan kanan. Di lain sisi nih ya, peralatan yang bisa fleksibel digunakan baik untuk tangan dominan kanan dan kiri juga banyak. Sehingga nih ya, para autism tidak akan begitu merasa kesulitan. Jika tangan dominan anak ini atau jika tangan dominan anak ibu ini adalah kiri, ibu bisa mendampingi anak untuk mahir menggunakan peralatan dengan tangan kirinya. Sehingga tidak akan menjadi masalah besar jika mereka ini harus menjalani segala aktivitas dengan peralatan umum. Anak dengan tangan dominan kiri berarti memiliki otak kanan yang jauh lebih dominan. Jika otak kanan lebih dominan, maka kemampuan artistik, pengolahan emosi, intuisi, kreativitas, dan imajinasinya juga lebih tinggi. Makanya ya, ibu ataupun ayah tidak perlu khawatir anak-anak yang bertangan dominan kiri tidak bisa sepandai mereka yang bertangan dominan kanan. Yang ketiga adalah tangan campuran. Tangan dominan anak di sini biasanya digunakan untuk beberapa jenis kegiatan pada masing-masing tangan. Anak bisa mahir menulis dengan tangan kiri, tapi makan dengan tangan kanan. Jika sudah terbiasa, maka jika anak menulis dengan tangan kanan dan makan dengan tangan kiri, ia akan merasa kesulitan. Jadi setiap tangan pada tipe tangan dominan anak ini seperti diatur untuk memiliki tugasnya masing-masing. Yang keempat adalah tipe ambidextrous. Ambidextrous jumlahnya terbilang sangat kecil nih. Disebutkan hanya sekitar 1% dari populasi yang mungkin memiliki tangan dominan tipe ini. Anak dengan tipe tangan dominan ini mahir sekali menggunakan kedua tangannya untuk melakukan aktivitas apapun. Jika pada si tangan campuran, setiap tangan ini mahir pada aktivitas yang berbeda, ambidextrous ini justru mahir kedua-duanya. Pemiliknya bisa cakap menulis dengan kedua tangan tanpa ada perbedaan jauh dari hasil tulisannya. Nah, ada satu lagi nih, kondisi di mana anak akan mampu menggunakan kedua tangannya secara bersamaan ya Bu, tetapi bukan digolongkan sebagai ambidextrous. Dalam kondisi ini nih, yang sering terjadi atau yang selalu terjadi adalah koordinasi antara kedua tangan melakukan pekerja bersama-sama. Misalnya saat mengetik di komputer. Di suatu lain, ada anak yang akan otomatis menggunakan tangan yang lebih mudah untuk menjangkau benda yang lebih dekat. Misalnya saat si anak ini mewarnai. Anak-anak akan menjangkau krayon yang berada di sisi kiri dengan tangan kirinya dan langsung mewarnainya. Jika tangan dominan anak adalah kanan dan sesekali waktu anak menggunakan
tangan kirinya, maka ia tidak bisa nih serta-merta dikategorikan langsung menjadi Latvias atau tangan campuran. Karena nih ya, tangan dominannya tetap dan situasi seperti ini terjadi hanya sesekali. Nah, itu dia tipe-tipe tangan anak yang sudah saya jelaskan kepada ayah muda atau sahabat akademik. Semoga informasi yang diberikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Belajar itu menyenangkan. Jangan lupa subscribe channel ini. Dengan subscribe, insya Allah Anda akan mendapatkan materi edukasi dari kami setiap kami melakukan upload.